Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap dengan siksaan cambuk dan rotan. Mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan 7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia telah menanggungkannya dengan tabah dan besar hati, karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya takbiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan mencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia, dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang hidupmu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap diri bicara suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angka sumpah bahwa si bungsu akan dijadikan kaya dan bahagia. Asalkan saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya, bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukan sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku, yang 9 bulan lamanya mengandungmu, dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini, dan terus memeliharamu. Aku mendesak ya anakku, tengadah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Tahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasih kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu apa? Aku tidak akan taat kepada penataan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu,
Karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Lalu datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kau tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, perumpamaan tentang mina ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam versi Injil Lukas, yang kalau kita dengarkan jalan ceritanya serupa meskipun tidak sama dengan perumpamaan tentang talenta. Tetapi intinya adalah bahwa kepada setiap pribadi Allah memandang baik dan mempercayakan kesempatan untuk terlibat di dalam karya keselamatan. Karena itu kita diajak untuk sungguh melihat kesempatan ini baik-baik, sehingga kita bisa menggunakan pula dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Ketidakmampuan untuk melihat bahwa Allah mempercayakan hal yang baik di dalam diri akan membawa kita pada ketertutupan atau bahkan merasa tidak berharga, sehingga merasa pula tidak perlu melakukan apa-apa. Sikap seperti inilah yang justru harus kita singkirkan, agar kemudian kita bisa melihat bahwa diri kita memang sungguh berharga di mata Tuhan, dan karena itu berani terlibat untuk memberikan diri kita di dalam usaha mengembangkan keselamatan yang Tuhan telah mulai dan juga akan senantiasa Ia kerjakan sampai saat kepenuhan dan akhir itu tiba. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, dengan penuh tanggung jawab kita sambut kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan dengan mencari aman diri sendiri, tetapi sebaliknya dengan berani mengembangkan apa yang Tuhan berikan dan memakai kesempatan yang sudah Tuhan sediakan ini sebaik-baiknya, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadikan apa yang Tuhan kehendaki menjadi semakin nyata di dalam kehidupan. Kita adalah alat-alatnya, kita adalah pribadi-pribadi yang digunakannya agar sungguh apa yang Ia kehendaki menjadi semakin terwujud di dalam kehidupan kita masing-masing maupun di dalam kehidupan banyak orang yang ada di sekitar kita.